untuk gear YMS Racing kualitasnya menurut gua masih oke banget. Ya, nggak kalah sama pesaing-pesaingnya guys. Halo semuanya, balik lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Milea terlupakan, well. Aduh, banyak banget nih dari teman-teman yang komen entah di YouTube gua, di Instagram gua ataupun di TikTok gua ya. Pas gua lagi posting si Rainbow ya, langsung tuh muncul komentar Milea terlupakan. Padahal ya guys ya, gua tuh udah cukup sering banget, maksudnya gua selang-seling gitu antara Rainbow dan si Milea ini. Itu juga gua paksain guys, karena jujur aja gua nggak punya bahan konten untuk si Milea selain untuk dibawa jalan ya guys. Untuk bongkar-bongkar sejujurnya ini nggak ada masalah sama sekali si Milea ya, makanya gue juga bingung nih mau bongkar apa coba. Nah, jadi di video kali ini mungkin judulnya motor nggak apa-apa tapi tetap dibongkar. Ya, jadi supaya ada kegiatan aja nih. Kebetulan gue masih ada sebuah paket yang belum gue buka untuk si Milea. Yang ini ya guys, bukan yang itu. Kalau yang itu knalpot dari NXL nih yang bawa Premium Super Pro. Karena yang sebelumnya itu ada kesalahan, dan baiknya dari pihak NXL langsung ngirimin yang terbaru karena mungkin suaranya udah agak berubah sedikit karena udah gue potong-potong gitu ya guys ya. Dan untuk yang satunya ini yang warna coklat ini akan gue bikin konten nanti ya guys. Ini akan gue bikin konten nanti. Jadi gue masih punya bahan mungkin sebulan 2 bulan lagi untuk bikin konten si knalpot ini. Karena gue bukan review knalpotnya aja, karena gue ada ide yang ngawur ya. Nah, karena gue perlu knalpot yang ini. Nah, kalian belum tahu kan ini knalpot tipe apa dan model apa. Pokoknya tungguin aja, pantengin aja YouTube channel Ko Daniel dan semua sosial media Ko Daniel guys. Oke, balik lagi ke konten yang sangat gabut ini ya guys ya. Jadi ini ada paket yang sebenarnya ini udah gue beli mungkin 1 bulan yang lalu, belum gue pasang-pasang. Kita unboxing ya, let's go. Oke, jadi ini adalah bushing roda untuk F1 ZR ya, Fish di sini tulisannya. Jadi di sini gue beli full set untuk depan belakang. Dan BTW ini harganya murah guys, harganya cuma di 30 ribuan ya waktu itu gue beli. Cuma karena jaraknya lumayan jauh ya, ongkirnya agak lumayan, tapi it's okay. Maksud gue ya memang gitulah pokoknya. Nah, ini build quality-nya kayak gini nih, produk 30 ribuan. Nih gue rasa bahan cor-coran sih, terus dibobot gitu. Tapi bagusnya dia nggak tajam ya guys ya. Untuk sudut-sudutnya dia nggak tajam nih, kayak gini. Ini sih kecil sih ya, terlihatnya kecil, nggak sebesar bushing standarnya dari Fish Air itu sendiri ya. Ini muat nggak sih? Kayaknya lubangnya kecil banget cuy. Oke, ini untuk bagian belakang sebelah kanan. Kemudian ini untuk bagian belakang sebelah kirinya guys. Tuh, ini hasil bubut-bubutannya cukup rapi sih menurut gue ya guys. Tuh, ini kempling begini tuh hasil bubutannya cakep sih. Nah, ini untuk masuk ke nut gear. Cakep ya begini ya guys ya, ketutup gitu ya, jadi mantep nih. Ini untuk yang belakang kayak gini. Jujur banget ini finishingnya oke sih, walaupun bobotnya ya nggak berat-berat banget guys. Terus untuk ini yang depan, nah ini untuk depan untuk gearbox. Tapi ini nggak akan kepake karena gue masih pengen pakai gearbox ya guys, supaya jarum speedometernya tetap jalan gitu. Sampai ini finishingnya rapi sih, ini nggak tajam tuh guys ya. Ini nggak tajam, berani gue pegang-pegang kayak gini. Oke, ini untuk yang depan sebagian bagian kiri. Dan ini depan bagian kanan, jadi kayak tertutup semua gitu ya guys ya. Demen banget sih gue kayak gini nih. Oke, harusnya yang bagian depan ini PNP sih, jadi yang depannya gue cuma pasang yang sebelah kanan aja guys. Nah, sebelah kanan ini ya.
Nah ini nggak gue dipasang, jadi simpan aja ini. Oke, pertama-tama mungkin gue akan coba pasang dulu di bagian depan karena harusnya PNP. Untuk yang belakang gue takutnya ada bubut-bubut, jadi kita pasang bagian depan dulu ya. Untuk 30 ribuan ini worth it banget sih ya. Bagus guys. Finishingnya juga cakep, keren. Memaksimalkan dengan bahan yang seadanya, gokil sih. Let's go ya, pasang dulu yang ini aja nih, yang bagian depan sebelah kanan. Untuk bagian depan PNP ya, tapi seperti yang gue bilang tadi, di bagian kanan gue tetap pakai gearbox. Dan ini Bossing lamanya jauh lebih menarik ya guys ya. Anjay, modal 30.000 bisa kempling kayak gini. Dan anyway, untuk seal karetnya atau seal debunya tetap terpasang di dalam ya. Jadi kayak ditumpuk gitu. Cakep nih. Anjas. Untuk bagian belakang kayaknya ada yang perlu dibubut-bubut guys. Cuma gua harus bongkar dulu si rodanya karena di bagian sini ya, kalau misalkan ini yang bagian kanan diukur gitu ya guys ya, diukur ke sini tuh, kalian bisa lihat lebihannya lumayan guys tuh ya, lebihannya bisa segininya nih, kebuang nih, harus dibuang tuh. Oke, kelihatan gak sih? Nah gitu ya, tuh lumayan ngebuang cukup banyak. Cuma gue pengen tahu dulu nih di bagian kirinya, nih yang bagian kirinya ini apakah dia sama tingginya dengan yang originalnya. Jadi langsung aja let's go dibongkar-bongkar. Tapi udah jelas pasti ini dibubut, dipendekin, tapi belum tahu ukurannya berapa. Oke, di sini Bossing udah terbuka. Ini untuk bagian belakang sebelah kiri. Aku mau ukur dulu nih, tebelnya semana sih. Jadi di 20,5 mili untuk Bossing belakang sebelah kiri. 23,60 mili. Anggap aja ini 23 mili lah ya. Jauh ya guys, untuk sebelah kiri aja udah beda nih. Jadi kalau ini dipasang, posisi gear berarti kegeser ke kanan ya, kayak gitu guys, geser ke kanan. Otomatis ini harus dibubut dulu, dibuang, disamain lah minimal sama yang ini ya, 35 lah, 30,5 mili. Kemudian untuk yang terbaru nih, anjas, ini ada di ukuran 35,5 ini. Jadi selisihnya lumayan juga nih. Untuk yang bagian belakang ini perlu penyesuaian ya, karena balik lagi, oh ya, dia ada dua tipe ya. Untuk Bossing belakang itu ada yang panjang dan pendek, dan ini gue belinya yang panjang. Ada yang pendek juga guys, gitu ya. Karena apa? Karena di sini gue udah pakai swing arm dari Bipro, dan itu udah jelas beda sama standarnya Fish Air. Jadi ya, nikmatin proses. Ternyata memang benar bagian belakang perlu penyesuaian, dan nanti gue sambung lagi ketika udah gue ubah ya. Tapi pada intinya Bossing kanan dan kiri ini disamain dengan yang sebelumnya terpasang. Gitu aja sih simpelnya ya. A few moments later. Oke guys, dilanjut lagi. Ini gue udah habis dari bengkel bubut dan aduh, luka guys. Oh, kalian bisa lihat di sini ada luka, ketekan tuh. Jadi luka semua ya. Tuh. 3 titik. Ya karena dijepit sih sama mesin bubutnya. Berarti menandakan ya guys ya,
dengan harga 30.000 itu memang secara tampilan bagus. Ya nggak jelek-jelek banget sih menurut gua. Cuma di sini balik lagi bahannya yang kurang kuat. Nah ini kena dijepit aja selembek ini guys. Tuh ya, dijepit sama mesin bubut langsung kayak gini, langsung luka kayak gini. Berarti tandanya ini tuh ya bisa dibilang lembek lah gitu ya. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa, nggak begitu gua masalahin juga karena berhubung harganya yang murah. Dan ya yang penting tampilan si Milea di bagian bosing-bosing tuh lebih kempling aja gitu guys. Bertahap nanti lanjut ke kalau ada rezekinya kita lanjut ke stick remnya sama penahan apa namanya, penahan apa sih namanya ya, penahan tromol ya, penahan tutup tromol ya, itu nanti itu juga diganti. Cuma gue nggak suka sih sama yang penahan tutup tromol tuh yang tipenya pipa stainless gitu, gue kurang suka sebenarnya. Gue lebih suka yang model standaran tapi yang di chrome mungkin ya, supaya lebih menarik gitu cuy. Oke, jadi lanjut. Ini gue mau pasang dulu, semoga udah PNP dan presisi gitu guys. Ternyata dia mentok guys. Tuh, dia mentok sama napgear guys. Si bagian sisi sininya nih mentok napgear, asu. Tuh, jadi nggak ada space, nggak ada jarak gitu loh. Harus balik lagi nih ke bengkel bubut nih untuk nipisin bagian luar sininya nih. Jadi dikecilin lagi. The next day. Dilanjut hari berikutnya, di sini bosing udah gua bubut lagi di bagian luarnya sini. Jadi yang tadinya 3 tingkat sekarang jadi 2 tingkat kayak gini guys. Ya karena gua nggak mau pusing untuk bubut di bagian sininya aja gitu ya. Nanti bakal bolak-balik lagi. Ya udah. Akhirnya gue buang aja. Hasilnya kayak gini ya. Coba kita pasang ke napirnya. Ini napir kayak gini. Nah jadinya kayak gini guys nanti. Ya memang agak kurang gimana gitu ya dilihatnya tuh. Kayak yang sebenarnya yang kemarin udah cakep banget tuh, bertingkat gitu kan, jadi nutup sampai sini. Tapi ya udahlah, daripada gue pusing-pusing, kayak gini aja udah cukup sih. Yang penting ini udah jauh lebih baik daripada bosing sebelumnya, dimana ya ini udah agak kempling-kempling gimana gitu ya kan. Dan sekalian juga gue mau update ke kalian, ini gear GMS Racing tipe kombinasi alloy dan baja. Jadi kondisinya kayak gini guys setelah pemakaian terjauhnya sampai Pekalongan ya untuk gear kombinasi ini. Lihat masih aman banget tuh, masih aman banget kan. Dan ini masih tebal juga, kalian bisa lihat. Jadi untuk gear kombinasi dari GMS Racing ini udah teruji dan dia udah paten lah pokoknya. Ini udah layak banget untuk kalian gunain karena di bagian alloynya juga nggak ada masalah, di bagian pengunciannya nih tuh nggak ada masalah sama sekali. Jadi ini sangat worth it untuk kalian beli. Pertama menambah motor kalian jadi lebih ganteng ya kan. Yang kedua tetap fungsinya nggak berkurang, yaitu dia nggak nyusahin lah pada intinya kayak gitu guys. Bagian apa namanya pen-pennya juga masih aman banget. Dan ya kayak gini lah untuk gear GMS Racing, kualitasnya menurut gua masih oke banget ya, nggak kalah sama pesaingnya guys. Ini untuk rantai ya, sedikit lagi gue infoin. Ini untuk rantai, ini rantainya masih pakai rantai yang apa namanya, waktu gua pakai gear full alloy ya, yang belum ada marking GMS-nya di bagian mata rantainya. Dan ini masih gue pakai karena iya masih bagus cuy ya, masih bagus. Ini ya menurut gue merek yang Shoot itu kalah sih sama ini untuk daya apa ya, melarnya gitu ya. Ini jauh lebih baik karena ya gue ngalamin sendiri lah, perturingan gue untuk kencingin rantai tuh sangat-sangat minim ya, paling cukup 1 kali aja gitu. Oke, jadi segitu aja update-nya dan gue langsung mau rapihin ini semua dan nanti kita akan lihat hasil akhirnya.
Oke, selesai juga gua pasang bosing untuk roda depan dan roda belakang ya guys ya. Jadi penampakannya kayak gitu menurut gue udah cakep banget. Cuma agak kurang di sebelah kiri sih. Sejujurnya gue kurang puas untuk di bagian belakang yang sebelah kirinya tuh. Karena kalau dilihat dari luar kayak yang tetap kusam gitu ya guys. Karena terlihatnya bubutannya yang nggak kempling kayak gitu guys. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Sejauh ini lebih baik daripada bosing yang sebelumnya gitu. Nah cuma gue nggak tahu nih kekuatan si bosing ini nih, karena menurut gua bahannya cukup lembek dengan ya harga 30 ribuan, sangat diwajarkan sih kalau menurut gua ya. Tapi untuk secara tampilan udah oke banget ya guys ya. 30 ribu tapi udah ngebubut 2 kali dan habis sekitar 50 ribu buat ngebubut tuh. Aduh gila, lebih mahal jasa bubutnya ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ubah bosingan kayak si Melia gini, pastikan dulu ukurannya nggak jauh beda sama bosing yang akan kalian beli gitu guys. Syukur-syukur kalian dapat yang PNP ya. Tapi untuk gua yang udah pakai swing arm Jupiter ini sangat-sangat sulit untuk cari yang PNP ya guys. Jadi perlu di custom seperti yang gua jelasin di video sebelumnya gitu. Oke, jadi video sampai sini. Si Melia nggak kenapa-napa, masih sehat, mesinnya masih oke banget, masih jos. Cuma saat ini di video kali ini cuma nambah perintilan kecil untuk sebagai pemanis ya. Nanti apa lagi ya, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, jadi videonya sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pastinya. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all. Bye-bye.